Sabtu yang ke Sabtu kelima ini ya. Ini jatuhnya Sabtu kelima ya. Sabtu kelima ini kita melanjutkan kajian kita tentang Asmaul Husna. Ya, kajian Asmaul Husna. Hari ini pertemuan yang ke-7 di kajian kita di Asmaul Husna ini. Ya, pertemuan yang ke-7 kita bahas dua nama Allah sekaligus. Sebagaimana sebelumnya kita membahas dua nama Allah sekaligus karena kerap kali disebutkan secara bersamaan, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, hari ini juga sama, kita bahas dua nama sekaligus karena di ayat disebutkan bersamaan, yaitu Al-Hayyu, Al-Qayyum. Ya, kita bahas dua nama sekaligus karena memang disebutkan bersamaan di dalam Al-Quran, yaitu nama Al-Hayyu, nama Al-Qayyum. Ya, nama Al-Hayyu dan nama Al-Qayyum. Di manakah kedua nama ini disebutkan di dalam Al-Quran? Nah, mungkin apal kita ya, dua nama Allah yang disebutkan bersamaan di 3 tempat dalam Al-Quran. Jadi disebutkan di 3 tempat di dalam Al-Quran. Yang pertama, ayat kursi. Hafal kita. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebutkan bersamaan. Allahu la ilaha illa huwa. Allah. Siapa? Dialah yang tidak ada sesembahan yang patut diibadahi illahu, kecuali dia. Al-Hayyu, yang memiliki nama Al-Hayyu. Allah punya nama Al-Hayyu. Allah punya nama Al-Qayyum. Lalu selanjutnya ayat kursi menyebutkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, la ta'khudhuhu sinatun. Sinatun itu ngantuk. Wala naum, dan juga tidur. Tentu ini menjelaskan akan kesempurnaan dari nama Al-Hayyu dan kesempurnaan dari nama Al-Qayyum. Yaitu nama yang tidak ada ngantuk dan tidak ada tidur. Dan seterusnya. Ini ayat pertama yang menyebutkan dua nama Allah ini, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Ayat yang kedua adalah surat Al-Imran ayat 1 dan 2. Surat Al-Imran ayat 1 dan 2. Ayat satunya Alif Lam Mim. Ayat yang keduanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, maknanya sama dengan yang di ayat kursi. Allahu, yakni Allah, la ilaha, tidak ada sesembahan yang benar. Ya, tidak ada sesembahan yang benar illahu, kecuali dia, yaitu zat yang memiliki nama Al-Hayyu, Al-Qayyum. Zat yang memiliki nama Al-Hayyu, Al-Qayyum. Okay. Kemudian di ayat yang ketiga, penyebutan Al-Hayyu, Al-Qayyum disebutkan secara bersamaan, yaitu pada surat Thaha ayat yang ke-111. Di surat Thaha Allah berfirman, wa'anatil wujuhu, wajah-wajah itu maksudnya hamba-hamba Allah itu tertunduk. Ya, tertunduk. Berserah diri. Ya, mereka berserah diri. Bertunduk wajah-wajah semua hamba-hamba Allah. Mereka berserah diri. Mereka beribadah. Ya, wa'anatil wujuhu, wajah-wajah itu, yaitu hamba-hamba ini tertunduk berserah diri mereka semuanya kepada siapa? Lil hayyil qayyum, kepada zat yang memiliki nama Al-Hayy
dan memiliki nama Al-Qayyum. Ya, subhanallah. Wa qad khaba man hamala zulma. Sedangkan di akhirat nanti sungguh merugi orang-orang yang memikul dan membawa dosa-dosa besar. Ya, na'udzubillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka akan wa'anatil wujuh, wajah-wajah mereka akan tertunduk, bukan tertunduk hina, tetapi dengan penuh kemuliaan, mereka akan menunjukkan kemuliaannya, terlihat kemuliaannya di hadapan Allah kelak, karena di dunia mereka tertunduk hina. Tertunduk hina dalam artian beribadah kepada Allah, berserah diri kepada Allah ketika mereka berada di dunia. Sujud, patuh, taat kepada Allah. Lil Hayyi Al-Qayyum. Nah, di sini disebutkan dua nama Allah ini. Jadi, para ikhwah sekalian, para akhwat, dua nama Allah ini disebutkan pada 3 tempat di dalam Al-Quran. Ayat kursi dan ayat yang kedua pada surat Al-Imran dan surat Toha ayat yang ke-111. Dua-duanya, 3 ayat ini menyebutkan kedua nama Allah, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, saya jelaskan Al-Hayyu. Al-Hayyu. Al-Hayyu ini berasal dari Al-Haya. Al-Hayatu. Ya, ini kalau kita terjemahkan jadinya apa? Maha hidup. Nah, biar terjemahannya kan Maha hidup. Berarti Al-Haya, berarti di sini apa? Hidup. Nah, ya kan? Kemudian Al-Qayyum. Ya. Al-Qayyum. Nah, ini tentu asalnya berasal dari kata Al-Qiyam. Qiyam itu artinya berdiri. Ya. Al-Qayyum nama Allah. Berarti ini memiliki sifat Al-Qayyumiyah. Qayyumiyah. Ya, ini apa? Al-Qayyum nama Allah, yang artinya kalau terjemahan yang umum di sini adalah Maha berdiri sendiri. Nah, ini adalah sifatnya. Dia berdiri sendiri. Ini versi terjemahan sini ya. Nah, ini nama Allah. Nah, ini nama Allah. Sedangkan yang Al-Haya, Al-Hayyu nama Allah, Al-Haya adalah sifatnya. Nah, Al-Qayyum ini adalah nama Allah. Al-Qayyumiyah adalah sifat Allah. Nah, begitu juga ini tadi sifat Allah. Nah, begitu kan jelas? Jadi Al-Haya, Al-Hayyu nama. Al-Haya sifatnya. Al-Qayyum nama. Al-Qayyumiyah sifatnya. Ya. Al-Qayyumiyah sifatnya. Oke. Kenapa bisa demikian? Ingat pelajaran yang lalu, kaedahnya apa itu? Setiap nama mengandung apa? Setiap nama mengandung sifat. Ya. Setiap nama di dalamnya terkandung sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah punya nama Al-Hayyu, berarti sifatnya haya, hidup. Jika Allah punya nama Al-Qayyum, berarti sifatnya Al-Qayyumiyah. Seperti yang lalu, jika Allah punya nama Rahman, berarti sifatnya Rahmah. Jika Allah punya nama Rahim, berarti sifatnya Rahmah. Jika Allah punya nama Rabb, berarti punya sifat Rububiyah. Ya,
begitu seterusnya. Ya. Lalu apa kandungan makna dari sifat ini? Nah, kita lihat di materi yang sudah kita siapkan. Lihat di sini jamaah dan pemirsa yang di pendengar radio bisa menyimak Al-Hayyu nama. Ya, ingat kaidah sebelumnya, setiap nama Allah mengandung sifat. Inilah kesempurnaan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut apa? Al-Husna, Asmaul Husna. Nama-nama yang sempurna dalam kebaikannya. Kenapa? Karena setiap nama mengandung sifat, sehingga nama ini menjadi sempurna kebaikannya. Nah, begitu juga penerapannya pada nama ini. Nah, ini kan kaidahnya yang lalu begitu. Penerapannya gimana? Nama Al-Hayyu artinya maha hidup. Berarti sifatnya apa? Nah, perhatikan ini jamaah. Perhatikan ini. Sifatnya apa? Zat yang hidup. Kehidupan yang sempurna dan abadi. Lihat, kehidupan yang sempurna dan abadi. Tidak didahului dengan ketidakadaan dan tidak ada sifat-sifat buruk padanya. Inilah nama Allah dan ini sifatnya. Jadi Al-Hayyu sifatnya Al-Haya, hidup. Hidup yang tidak didahului sebelumnya dengan ketidakadaan. Dan hidupnya tidak ada sifat-sifat buruk di dalamnya sama sekali. Ya, makanya di ayat kursi disebutkan apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nggak ngantuk, nggak tidur. Ya, nggak ngantuk, nggak tidur. Dan tidak ada sifat-sifat buruk yang lainnya sama sekali tidak ada. Ya. Sedangkan manusia hidup tapi didahului dengan ketidakadaan. Manusia nggak ada. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata thumma yuhyikum. Bagaimana kalian itu kufur sedangkan dulu kalian itu tidak ada, lalu Allah hidupkan kalian. Dulu manusia nggak ada, lalu dihidupkan. Ketika hidup dipenuhi dengan kelemahan-lemahan, ngantuk, tidur, capek, sakit, dan sebagainya. Nah, sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hayah karena Allah punya nama Al-Hayyu. Al-Hayah berarti zat yang hidup. Kehidupan yang sempurna. Ya, kehidupan yang sempurna dan abadi. Tidak didahului dengan ketidakadaan dan tidak ada sifat-sifat buruk padanya. Berarti maknanya apa? Lihat di sini, ada arti, ada sifat, kemudian maknanya. Maknanya apa? Allah zat yang hidup dengan kehidupan yang mengharuskan. Lihat ini. Allah zat yang hidup dengan kehidupan yang mengharuskan kesempurnaan sifat-sifatnya. Ketika Allah itu memiliki sifat hidup, berarti Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna pula. Berarti di dalamnya mengandung sifat-sifat yang sempurna. Allah maha mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna. Kenapa? Karena Allah hidup. Jadi karena Allah maha hidup, maka Allah maha mengetahui. Karena Allah maha hidup, maka Allah memiliki sifat mendengar. Dan juga Allah memiliki sifat melihat. Allah punya sifat berkehendak. Allah punya sifat berkuasa. Allah punya sifat kasih sayang. Ya, dan sifat-sifat yang lainnya. Jadi ini adalah akar dari sifat hidup itu. Ketika Allah memiliki sifat hidup, maka di dalamnya terkandung sifat-sifat kesempurnaan yang lainnya. Yaitu mendengar, mengetahui, melihat, berkehendak, berkuasa, kasih sayang, dan sifat-sifat yang lainnya. Ya, Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih. Ya, lalu ingat jamaah, saya ingatkan lagi di sini, ya berikutnya materi berikutnya. Saya ingatkan lagi,
Ingat kaidah menetapkan apa yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan Sunnah berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, kita menetapkan apa yang telah Allah tetapkan, bahwa Allah menetapkan di dalam Al-Quran bahwa dirinya memiliki nama Al-Hayyu, bahwa Allah menetapkan bahwa dirinya memiliki nama Al-Hayyu. Begitu juga Rasulullah SAW menetapkan bahwa Allah memiliki nama Al-Hayyu. Kita tetapkan nama itu sebagaimana Allah menetapkannya. Tidak boleh memalingkan maknanya. Ya, kita faham maknanya Al-Hayyu artinya hidup. Ya, Al-Hayyu artinya hidup. Nah, kita tidak boleh memalingkan Al-Hayyu dengan, maksudnya bukan itu. Maksudnya Al-Hayyu ini adalah ini. Nggak boleh. Al-Hayyu bahasa Arab hidup. Haya, hidup. Tidak boleh membuangnya. Enggak, Allah nggak punya nama Al-Hayyu. Atau Allah nggak punya sifat Al-Hayah. Ya, Allah nggak punya sifat Al-Hayah. Nama punya, tapi sifat nggak punya. Berarti Allah memiliki kekurangan yang banyak. Inilah logika-logika berpikir yang menggunakan akal murni tanpa berpijak kepada dalil. Dan ini menyesatkan. Ya, ingat, tidak boleh membuangnya dengan mengatakan Allah tidak punya sifat hidup. Ya, tidak boleh menyamakan dengan makhluk. Berarti kalau Allah punya sifat hidup berarti Allah sama dong dengan kita. Tidak boleh, haram hukumnya. Bahkan ini kekufuran. Ya. Tidak boleh mengatakan bagaimana bentuknya Allah itu hidup. Ya, tidak boleh. Ini semua tidak boleh. 4 poin ini tidak boleh kita lakukan dan tidak boleh terbayang di pikiran kita. Terus bagaimana dong? Amir ruha kama ja'at. Berlakukan nas-nas ini dan hadis-hadis ini sebagaimana apa adanya. Dari sisi bahasa kita faham Al-Hayyu memiliki sifat Al-Hayah, berarti maknanya adalah hidup. Jika Allah memiliki sifat hidup, berarti Allah memiliki sifat-sifat yang lain yang itu menunjukkan kesempurnaan dari sifat hidup Allah. Berarti Allah mendengar, mengetahui, melihat, berkuasa, kasih sayang, berkehendak. Ini bagian dari hidup. Allah memiliki sifat wajah, Allah memiliki tangan, kaki. Ini adalah sifat-sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, konsekuensinya apa jamaah? Nah, konsekuensinya adalah, perhatikan ini sangat penting sekali. Konsekuensinya apa? Zat yang berhak untuk diibadahi. Jika Allah memiliki sifat hidup, ya, berarti Allah terkandung di dalam sifat ini, sifat-sifat yang sempurna yang lainnya. Berarti sifat hidup ini mengandung di dalamnya dan terkandung di dalamnya adalah sifat-sifat sempurna yang lainnya. Jika demikian, maka apa? Zat yang berhak untuk diibadahi, salat, ruku, sujud, berdoa, meminta pertolongan, meminta perlindungan, berharap, takut, berserah diri, semuanya harus diserahkan kepada Zat yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Terkandung di dalamnya sifat-sifat Allah yang sempurna. Sempurna pada sifat-sifatnya. Kita lihat dalil-dalilnya. Surat Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Perhatikan ini. Dan bertawakallah, berserah dirilah, serahkan semua urusan Anda. Berarti apa? Beribadah, berdoa, lalu berserah diri. Sebagaimana kajian kita di subuh kan, ibadah apa yang paling afdal? Kan gitu kan, di kajian subuh kan ini kan saling mengkaitkan. Gitu kan, di kajian tafsir Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di kajian surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Kajian tafsir Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Ya, berserah diri hanya kepada Allah. Berarti ketika kita beribadah, kita berdoa, memohon kebaikan, berharap, berlindung, dan menyerahkan semua urusan kita dunia dan akhirat hanya kepada siapa?
alal hayyil ladzi la yamut, kepada zat yang memiliki sifat hidup dan tidak akan mati. Berarti apa? Terkandung di dalamnya, mengandung di dalamnya sifat-sifat Allah yang sempurna. Wasabbih bihamdih, untuk itu rajinlah kalian membaca zikir subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdi, ya, subhanallah walhamdulillah. Wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Cukuplah Allah Maha mengetahui atas dosa-dosa yang dilakukan hambanya. Lihat khabira, Allah Maha mengetahui sekecil apapun yang diperbuat oleh hambanya. Kenapa? Karena Allah adalah al-hayyul ladzi la yamut, adalah zat yang maha hidup dan tidak mati. Untuk itu kita rukuk, sujud, beribadah, doa, minta pertolongan, berlindung dari semua keburukan, berharap, takut, berserah diri. Semuanya kita serahkan kepada Allah, kita serahkan sama zat yang hidup dengan kehidupan yang sempurna, dengan sifat-sifat yang sempurna. Subhanallah ya. Kemudian, huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu. Lihat ini jamaah. Huwal hayyu, dialah yang maha hidup kekal abadi selama-lamanya. La ilaha illahu, lihat dikaitkan antara sifat haya dengan tauhid, ibadah hanya kepada Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kenapa? Karena Dia zat ini memiliki sifat al-haya. Fad'uhu, beribadalah hanya kepadanya, berdoalah hanya kepadanya, mintalah hanya kepadanya. Mukhlisina lahuddin, dengan demikian kita mengikhlaskan, memurnikan, mentauhidkan agama Islam ini hanya kepada Allah yang maha hidup. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, pencipta, pengatur sekalian alam. Karena zat inilah zat yang hidup dengan kehidupan yang kekal abadi sempurna kebaikannya. Masya Allah. Terus, bagaimana dengan yang di samping itu? Coba lihat. Bagaimana dengan yang hidup tapi dia mati? Hidup dia tapi mati, jemaah. Ya, dia hidup tapi mati. Hidup tapi mengalami perubahan dari kecil, anak-anak, dewasa, tua, rentah, terus mati. Ya, tua aja sudah nggak banyak bisa berbuat apa-apa, apalagi rentah, mati lagi, selesai. Atau mati yang tidak hidup kembali. Habis mati dia nggak hidup kembali. Atau benda mati yang tidak ada kehidupan. Apakah patut diibadahi? Pantaskah orang itu beribadah kepada makhluk-makhluk ini? Sebuah fenomena kemusyrikan yang terjadi di masyarakat. Mereka mengatakan dia itu punya karomah, berkah. Ayo kita berkunjung ke rumahnya untuk cari berkah karomahnya. Ayo ke kuburannya, dia itu wali. Ini benda keramat. Ini dapat menolak balak. Tempat ini keramat dan sebagainya. Padahal semuanya ini kalau hidup pun dia akan mati. Kalau mati dia tidak akan bisa kembali. Kalau benda mati, ya nggak bisa hidup. Pantaskah ini semua diibadahi, dimintai kepada selain, dimintai untuk memenuhi semua kebutuhan kita? Ya, dia sendiri aja tak berdaya. Kalau sakit, ya dibutuh orang dia untuk merawat dia dan mengurusi dia. Bagaimana dia bisa mengikuti keinginan orang? Apalagi ini orang gila, dianggap wali. Fala haula wala quwata illa billah. Dia gila, yang percaya juga nggak tahu itu akalnya gimana. Wali nih, wali majdub.
Waduh, dia sendiri nggak waras, terus yang dianggap dari mana? Akalnya aja hilang. Astaghfirullah, sadarlah wahai hamba-hamba Allah yang kerap kali berbuat syirik kepadanya. Anda berbuat syirik kepada Allah. Anda beribadah kepada zat yang bakal mati. Anda beribadah kepada zat yang lemah dan miskin. Kalau dia mati, dia tak bisa hidup kembali. Kalau dia mati, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh. Terputus semua amalnya kalau dia hidup. Walau sami'u mastajabu lakum. Andai mereka mendengar doa-doa dan permintaan kamu, dia tidak akan bisa mengabulkan doa dan keinginan Anda. Apakah patut semua ini diibadahi kepada selain Allah? Nggak pantas jamaah. Makanya ini masuk kategori syirik besar. Oke, ini bahasan kita tentang Al-Hayyu. Okay. Al-Qayyum sekarang. Ya, ingat kaidah, ya kita ulang-ulangi. Ingat kaidahnya terus. Kaidah sebelumnya, setiap nama Allah mengandung sifat. Inilah kesempurnaan nama Allah. Contohnya Al-Qayyum. Artinya maha berdiri sendiri. Sifatnya apa? Zat yang selalu mengurusi makhluknya. Selalu berdiri sendiri dan mengurusi makhluknya sendiri. Ya, zat yang mengurusi makhluknya sendiri. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lihat, kulla yaumin, setiap hari, huwa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, fi sya'n, sibuk mengurusi makhluknya. Kulla yaumin, setiap hari, fi sya'nin, sibuk ngurusin makhluknya. Mengurusi sendiri makhluk-makhluknya. Lu katanya punya malaikat. Iya, walillahi junudus samawati wal ard. Allah memiliki tentara-tentara. Tapi yang menentukan siapa, yang mengurus semua siapa? Allah. Walahul amru wal khalqu. Perintah dan penciptaan, takdir semua di tangan Allah. Ya. Tangan Allah. Para malaikat disebut dengan tentara-tentara Allah. Dialah Allah yang mengurusi makhluknya. Selalu berdiri sendiri dan mengurusi makhluknya dengan sendiri. Berarti maknanya apa? Maknanya ada dua. Kesempurnaan kekayaan Allah yang berdiri sendiri dan mengurusi semua makhluk, tidak butuh makhluk. Nah, lihat ini. Tidak butuh makhluk yang lain. Allah maha hidup dan mengurusi sendiri, nggak butuh makhluk, berarti Allah sangat kaya, berkuasa. Dan yang kedua, kesempurnaan kekuasaannya dan pengaturannya terhadap semua makhluk. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang menurunkan penyakit. Ya, ma anzalallahu da'an illa wa anzalala syifa. Tidakkah Allah menurunkan satu penyakit? Pasti Allah pun yang menurunkan obatnya sebagai bentuk ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua ini untuk menguji manusia. Mana di antara manusia yang taat kepada Allah dan kepada sunnah Rasulullah SAW. Ya, ini makna Al-Qayyum semuanya. Nikmat, rezeki, kebaikan, kedermawanan, kasih sayang, kekuasaan, semua Allah yang sendiri yang menentukannya. Ya, oke. Berikutnya, konsekuensinya. Jika Allah yang mengurusi semua, jika Allah yang mengatur semuanya, berarti apa? Semua makhluk itu, ya, berarti apa? Semua makhluk itu miskin. Sangat membutuhkan Allah. Tidak terlepas darinya sedikit pun. Al-Arsy makhluk Allah. Kursi makhluk Allah. Wasi'a kursiyuhu, kursinya luas. Ya, langit-langit, bumi, gunung-gunung, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, ikan-ikan, dan semua yang ada di semesta alam ini, semua ini miskin dan sangat membutuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrih. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah langit dan bumi berdiri atas perintahnya. Jadi Allah yang ngatur semuanya. Kemudian ini ayat yang lain, surat Ar-Ra'd ayat 33, lihat. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya? Wa ja'alu lillahi syuraka, sama dengan yang tidak demikian sifatnya. Jadi apakah Allah yang mengurusi semuanya pada setiap manusia itu sama dengan orang-orang yang diurusi? Ya tentu beda lah. Tapi yang terjadi wa ja'alu lillahi syuraka. Mereka justru menjadikan sekutu-sekutu selain Allah. Qul sammuhum, ya, katakan kepada mereka, sammuhum, sebut sifat-sifat mereka kalau mereka memiliki sifat-sifat kayak Allah. Am tunabbi'unahu bima la ya'lam fil ardi. Apakah kalian memberitahukan, ya, apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di muka bumi ini? Bal rabbi lilladina kafaru, bal zayyana lilladina kafaru makruhum wasaddu anis sabil. Inilah orang-orang kafir. Ya, inilah orang-orang kafir. Jadi di mana mereka hendak memberikan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi, dan kamu mengatakan tentang hal itu sekedar perkataan pada lahirnya saja. Lihat, wa may yudlilillah fama lahu min had. Siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Lihat bagian pertama dari ayat ini, qaimun ala kulli nafsin. Dialah Allah yang mengurusi sendiri semua yang berkaitan dengan hamba. Lalu manusia berbuat syirik. Apakah manusia, kuburan-kuburan, orang yang dianggap keramat itu memiliki sifat-sifat yang sama seperti Allah sehingga kalian beribadah kepadanya? Tentu jawabannya tidak. Waliyadzubillah. Ya, na'udzubillah. Alhamdulillah. Terus, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Lihat, sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap dan jangan runtuh. Siapa yang melakukan? Allah dengan sendiri. Al-Qayyum, yang mengatur dan mengurus dengan sendiri. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Innahu kana haliman ghafura. Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, langit dan bumi, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Ada manusia yang bisa menahan kalau langit ini mau runtuh. Ada yang bisa menahan kalau bumi ini mau gempa bumi. Enggak bisa. Ya, tidak akan ada yang bisa menahan gempa bumi, enggak ada. Enggak ada yang mampu. Berarti Allah lah yang mampu mengurusi semuanya. Al-Qayyum. Allah Al-Qayyum, mengurusi semuanya sendiri. Langit, bumi, alam semesta, Allah yang ngatur semuanya sendiri. Berarti manusia ini miskin, lemah, tak berdaya apapun, tak mampu apapun. Naam. Berarti kedua nama ini, Al-Hayyu Al-Qayyum, terkumpul dalam kedua nama ini semua nama-nama Allah. Terkumpul dalam kedua nama ini semua nama-nama Allah. Berarti ini nama yang paling mulia. Ya, ini di antara nama yang paling mulia. Al-Hayyu, terkumpul di dalamnya sifat-sifat yang berkaitan dengan zat Allah. Al-Qayyum, terkumpul di dalamnya sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Berarti sifat Allah itu ada dua, ya. Ya, sifat-sifat yang berkaitan dengan zat, seperti hidup, mengetahui, berkuasa, melihat, mendengar, tinggi, mulia, wajah, kedua tangan, kedua kaki, kedua betis. Ini kan semua sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang berkaitan dengan zatnya, berkaitan dengan zat Allah. Adapun sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan, artinya Allah berbuat, memberi. Seperti apa? Mencipta, memberi rezeki, memberi nikmat, menghidupkan, mematikan, ya kan? Ini adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah.
Jadi al-hayyu terkumpul di dalamnya sifat-sifat yang berkaitan dengan zat. Al-qayyum berdiri sendiri dalam mengurusi makhluknya, berarti terkumpul di dalamnya semua sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Artinya kedua nama ini adalah nama yang sangat mulia sekali, mengandung konsekuensi yang luar biasa. Konsekuensi dari Al-Hayyu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Hanya beribadah kepada Allah, berserah diri kepada Allah, meminta, berdoa, berlindung, semua hanya diserahkan kepada Allah. Al-Qayyum memberikan konsekuensi bahwa semua manusia ini lemah, tak berdaya, sehingga berserah dirilah hanya kepada Allah, mintalah semua hanya kepada Allah. Manusia tak mampu apa-apa untuk melakukan itu, semua itu sudah diurusi dan dikendalikan, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Untuk itu, karena keagungan dari dua nama ini, muncullah keutamaan berdoa dengan kedua nama ini. Ya, lihat alurnya, muncul keutamaan berdoa dengan nama ini. Makanya walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama, berdoalah kalian dengan itu. Nama-nama yang sempurna dalam kebaikan, berdoalah. Nah, doa nama ini nama yang mulia, Al-Hayyu Al-Qayyum. Terkumpul di dalamnya semua nama-nama Allah, semua sifat-sifat Allah. Berarti berdoa dengan ini tentu doa yang sangat mulia sekali. Apa itu? Contoh ini, setiap pagi dan sore dianjurkan untuk membaca doa ini. Hafalkan ini jamaah ya. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Artinya ya Hayyu Ya Qayyum, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua urusanku untuk kebaikanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau bebankan kepadaku sedikit pun. Artinya memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebutkan dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah nomor 227. Artinya ini hadis yang sahih, doa yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca ini di setiap pagi dan sore, zikir pagi dan zikir sore. Apa itu? Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya, subhanallah. Ini doa yang sangat mulia, jangan ditinggalkan. Kemudian doa di saat gelisah, galau, problem, kesulitan, permasalahan sulit lainnya. Di saat kita berada dalam kondisi sulit, musibah, bencana, galau, kegelisahan, ketakutan, ada masalah apa, maka bacalah doa ini. Loh, memang ada tuntunannya? Ada. Nah, teman, redaksinya nggak sepanjang yang tadi. Kita lihat dari Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW saat ditimpa permasalahan yang sulit, beliau membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Dah, sampai di situ. Kalau kelanjutannya tadi, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata ain, itu dibaca pagi dan sore saja. Kalau dibaca bebas, di saat ada problem, ada masalah, kegalauan, gelisah, takut, bacalah sampai pada Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Ya, sampai di sini dibaca, artinya kelanjutan tadi nggak pakai, ketika ada kegelisahan, waktunya bebas. Ya. Masya Allah, doa yang sangat mulia, luar biasa. Ya. Kemudian nggak sampai di situ, ada lagi dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW idza nazala bihi hammun aw ghammun qal ya hayyu ya qayyum
birahmatika astaghits. Lihat, dari Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW ketika ada kegelisahan, ketakutan, galau, beliau membaca ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Ini hadits hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Berarti zikir ini dahsyat ya. Jadi zikir pagi sore, zikir yang bisa menghindar diri dari ketakutan, dari problem, ya, dari bencana, dari apa aja. Kalau kita baca zikir ini. Kenapa? Karena kita berlindung kepada Zat yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna dan abadi. Zat yang mengurusi semua yang ada di alam semesta dengan sendirinya. Berarti dia adalah Zat yang berkuasa dan Zat yang maha kaya. Terakhir saya kutipkan ucapan dari Imam Ibnu Qayyim. Saya nggak kelihatan, kecil gak jauh bagi saya. Pendek dong. Tadi bisa zoom. Nah, ya, lihat Imam Ibnu Qayyim mengatakan di kitab Zadul Ma'ad, pengaruh zikir ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits untuk mencegah penyakit. Nah, lihat tuh jamaah, untuk mencegah penyakit. Terdapat keterkaitan yang menakjubkan. Jadi pengaruh zikir ya hayyu ya qayyum untuk mencegah penyakit, terdapat keterkaitan yang menakjubkan. Jadi membaca zikir ya hayyu ya qayyum, manfaatnya apa? Bisa mencegah diri dari penyakit, keburukan-keburukan dan penderitaan. Kok bisa? Ya, ada keterkaitan dan ikatan yang sangat menakjubkan antara makna dengan hasilnya tadi itu. Apa itu? Nah, coba kita lihat. Karena sifat al-hayah mengandung semua sifat-sifat kesempurnaan. Lihat. Karena sifat al-hayah mengandung semua sifat-sifat kesempurnaan dan mengharuskan adanya sifat-sifat itu. Jadi berarti harus akan ada sifat al-hayah, pasti terkandung di dalamnya sifat-sifat yang lainnya. Sifat al-qayyumiyah mengharuskan adanya semua sifat-sifat perbuatan. Oleh karena itu, nama Allah yang paling mulia, jika berdoa dengannya akan dikabulkan. Jika meminta dengannya akan dipenuhi. Itu adalah nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Luar biasa. Sifat Allah, kehidupan yang sempurna, itu berlawanan dengan semua penyakit dan penderitaan-penderitaan. Cukup jelas. Sifat Allah, kehidupan yang sempurna, itu berlawanan dengan semua penyakit dan penderitaan-penderitaan yang ada. Oleh karena itu kehidupan penduduk surga itu sempurna. Tak ada lagi gelisah, sedih, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Ini di Zadul Ma'ad, jilid yang sekian dan halaman yang sekian. Ya, barakallahu fikum. Semoga dengan mempelajari nama Al-Hayyu Al-Qayyum, keimanan kita semakin bertambah, tauhid kita kepada Allah semakin kuat, semakin kita menjauhi berbagai macam syirik-syirik. Dari sini semakin jelas bahwa orang yang berbuat syirik menodai dan menginjak-injak kemuliaan dan keagungan Allah dengan menyamakan orang yang dia mintai itu tadi seakan-akan dia memiliki sifat-sifat yang sempurna seperti yang dimiliki oleh Allah. Sungguh ini adalah penghinaan dan menginjak-injak kekuasaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita tahu bahwa orang yang berbuat syirik adalah orang yang jahil, tidak faham siapa dirinya dan tidak faham siapakah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak faham ibadah yang menjadi kewajiban dia. Jahil dia. Wal'iyadzubillah. Nunjukkan bertauhid adalah kemuliaan, keagungan yang luar biasa. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Barakallahu fiik. Mulai dari Pak nama, terjemahnya ya, terjemah dari makna itu, sifatnya, kandungannya, kemudian kandungan maknanya tadi ya, kandungannya, kemudian dalil-dalil yang berkaitan dengan kandungan dan konsekuensinya apa, faedahnya apa.
Ya, faedah-faedah yang bisa diambil dari ini semua apa? Ya, semoga kita bisa memahami dengan baik ya. Barakallahu fiik, syukran ada semuanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, dimulai dari yang bertanya langsung dulu, yang resen dari Saung Ukhuwah Muslimah. Silakan. Ustaz, saya ingin bertanya tentang musibah. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa musibah yang diterima sebagai ujian dari Allah untuk meningkatkan derajat kita, ataukah sebagai azab dari Allah sebagai hukuman atas maksiat yang mungkin tanpa kita sadari pernah kita lakukan? Mohon penjelasan Ustadz. Jazakallah khair. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ya Pak. Bagus pertanyaannya, mantap nih. Apakah Rasulullah SAW ditimpa musibah? Iya apa tidak? Iya, timpa musibah. Apa musibah Rasulullah SAW? Pertama kali yang menolak dakwah Rasulullah SAW siapa? Pamannya Abu Lahab. Padahal sayang nggak pamannya sama Rasulullah SAW? Oh sayang banget. Apa buktinya? Rasulullah lahir, budaknya dibebasin Ummu Aiman. Biar budaknya bisa fokus ngurusin sang ponakan tersayang. Wah sayang banget itu Abu Lahab itu. Loh kok bisa benci seperti itu? Ya bencinya karena apa? Dakwah tauhid yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Harusnya sang paman ini dukung, malah memusuhinya. Sebagaimana kisah kita kemarin di Sirah, pelajaran Sirah. Jadi ini kajian saling mengaitkan ya. Sebenarnya kajian kita Rasulullah dakwah dari satu pasar, dari satu kabilah ke kabilah. Diikuti oleh siapa di belakang? Pamannya. Jangan dengerin pembohong, jangan dengerin pembohong, itu pembohong. Ini musibah ini. Belum lagi intimidasi, belum lagi tekanan, belum lagi masalah ekonomi, embargo. Ini Allahu Akbar. Luar biasa ini cobaan. Ini cobaan. Lalu cobaan yang menimpa Rasulullah SAW ini apa sih bentuknya? Sahabat, sama cobaan luar biasa mereka di awal-awal Islam. Disiksa loh mereka itu. Sampai terbunuh Ammar bin Yasir sekeluarga itu. Ammar bin Yasir sekeluarga. Cobaan itu disiksa. Suhaib Ar-Rumi disiksa. Bilal bin Rabah disiksa. Sahabat-sahabat yang lain disiksa. Ada yang disiksa sampai buta matanya seorang perempuan. Di kisah kita Sirah Nabawiyah yang lalu tentang keislaman Abu Bakar dan keislaman Umar bin Khattab. Bagaimana itu dahsyat sampai buta matanya karena disiksa tuh perempuan. Karena keislamannya. Abu Bakar sendiri mendapatkan penyiksaan. Utsman sendiri mendapatkan penyiksaan. Perlawanan yang luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Ini orang-orang yang mendapatkan penyiksaan. Apakah ini cobaan atau bukan? Cobaan. Ketika jadi khalifah, cobaan begitu dahsyat. Cobaan demi cobaan, cobaan demi cobaan. Ya, tapi mereka sahabat dijamin surga loh. Nah, ya mereka sahabat dijamin surga. Tapi diuji, dicoba. Kok bisa? Iya, karena mereka penghuni surga lah cobaan itu datang. Loh biar apa? Ya biar dia tetap di surga. Ya, biar kita. Berarti untuk mengetahui ini musibah pendatangan nikmat dari apa? Dari profil tuh orang. Musibah yang menimpa dia menjadikan dia semakin mulia atau tidak, semakin taat atau tidak. Contoh deh jamaah deh. Kalau pedagang durian itu melihat tajamnya duri yang ada pada durian, nggak ada yang jualan durian. Tapi yang ternyata yang terjadi apa? Masa bodoh dengan tajamnya durian. Yang penting apa? Apa ya?
fulus jualan. Al-fulus halus, walau kana tajam durinya. Walaupun durinya tajam, fulus, tajam kayak emang gue pikirin. Mohon maaf, saudara-saudara muslim kita yang kerjanya apa? Gali sapi tank, memperbaiki sapi tank yang bocor. Ayo, berat kan itu? Berat, bukan bau lagi. Ya apa sih sapi tank? Tapi mereka justru menjadikan mereka semakin bersemangat. Begitulah kira-kira ilustrasi gambarannya. Ya. Jadi melihatnya dari mana? Ya dari individu orangnya. Dikasih musibah semakin taat enggak? Makanya para ulama salaf dahulu itu apa? Seperti ucapan mereka, kondisi kita ditimpa musibah lebih kita sukai daripada kita nggak ditimpa musibah. Kenapa? Kalau ditimpa musibah kita tahu pahalanya lagi double-double. No, ini orang beriman karena dia semakin bersemangat itu. Semakin semangat karena dia sadar kondisi ditimpa musibah itu double-double pahalanya, ditingkatkan derajatnya, dihapus semua dosa, tambah semangat dia. Di saat itulah musibah itu adalah sebuah tangga-tangga menuju kemuliaan. Tangga-tangga menuju kemuliaan. Sedangkan bagi mereka orang kafir dikasih musibah, malah kufur, malah pergi ke dukun, malah pergi ke orang pinter, tambah nggak sholat dan sebagainya. Kasih musibah mengeluh. Sama aja berarti musibah saat itu menjadi azab buat dia. Waliyahzubillah. Ya, pertanyaan yang lain. Ya, baik Ustadz. Yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya hendak bertanya, Waalaikumsalam. bagaimana memaknai atau artinya bahwa kita menjemput di Allah, bekerja semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah. Karena bagaimanapun, kita bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, seperti untuk anak-anak, untuk memenuhi hak mereka belajar, dan sebagainya. Mohon pencerahan Ustadz, jazakallah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ya Pak. Ini mindset kita yang sudah terkunci, semoga nggak terkunci ya, dipengaruhi oleh dunia kapitalis. Apa itu? Waktu itu adalah uang. Apa ucapan bahasa Inggrisnya? Time is money. Ya, waktu itu uang. Kita bekerja untuk dapat uang. Berarti beraktivitas semua untuk uang. Semuanya uang. Al-fulus halus. Mafi fulus mampus katanya. Itu ya. Na'udzubillah. Tapi kalau mindset orang Islam yang beriman tidak. Apa itu? Salat nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi dan seterusnya. Kemudian baca apa? Qul inna solati. Kan gitu kan? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Qul, katakan wahai Muhammad, inna solati wa nusuki, solatku, sembelihanku, kurbanku, sedekahku kepada masyarakat, zakat saya, sodako saya, wa mahyaya, saya hidup ini mulai melek mata sampai merem lagi, ya, bangun tidur sampai tidur lagi, begitu seterusnya, tidurku pun, wa mahyaya wa mamati, dan matiku nanti pun semuanya lillahi, karena Allah. Karena Allah. Berarti kita bekerja sehari-hari ini karena apa? Karena Allah, untuk mendapatkan ridha dan rezeki dari Allah. Kalau kita melakukan karena ini jamaah, maka satu kali mendayung sudah melampaui berapa? 1000 pulau.
Man kana yuridu dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim fiha a'malahum. Siapa yang hanya mencari dunia saja, Allah kasih dunia. Tapi di akhirat dia gak dapat apa-apa. Tapi kalau dia mencari ridho Allah, maka dia akan dapat dunia dan akhirat. Milih yang mana jamaah? Ya. Selanjutnya, Ya Ustadz, yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam Izin warahmatullahi. bertanya Ustadz, bagaimana memahami bahwa ada hamba Allah yang diuji terus sepanjang hidupnya, sampai benar-benar bersih kembali ke Allah, tetapi jika manusia melihat pada orang tersebut, dianggap itu tidak disayang oleh Allah. Bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Dan juga bagaimana atau kenapa kita diizinkan menamai anak-anak kita dengan nama-nama atau sifat-sifat Allah seperti Ar-Rahman atau Rahman. Mohon penjelasan. Jazakallah. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillahi wa ba'd. Imam Syafi'i pernah mengatakan mencari keriduan manusia itu kita ini ibarat mencari kayak nyari ujungnya laut ini di mana ya. Ridwan nas, keinginan manusia itu adalah perkara yang gak bisa kita penuhi, ibu jamaah, bapak, ibu. Keinginan manusia itu perkara yang gak bisa kita penuhi semuanya. Ya itu tadi yang saya bilang, kayak kita mencari ujungnya laut ini di mana. Ya ujung laut di sini ketemu, nanti ketemu ya muter di mana ini selesai? Enggak selesai. Ya, enggak bisa. Allah berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilih." Jika Anda mengikuti, dengerin omongan orang ya yang tidak sesuai dengan Quran dan sunnah Rasulullah SAW, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Terus kebenaran, hak itu dilihat bukan dari orang. Mengukur, tolak ukur kebenaran itu bukan dari orang. Tapi tolak ukur kebenaran itu dari Allah yang maha hidup, yang maha mengatur dengan sendirinya semua urusan makhluknya. Yang penting kita dengan manusia berbuat baik. Indah nasihat Rasulullah SAW. Apa itu? Ittaqillah haitsuma kunt. Yang penting kita bertakwa kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Wa atbi'i sayyi'ah hasanah. Kalau kemarin saya berbuat dosa, saya ikuti itu dengan ketaatan, taubat. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kita bergaul dengan manusia dengan prinsip akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah mengukur kebenaran atau tidak, jangan ngelihat orang. Si fulan diuji musibah, dia yakin, oh ini double pahala nih. Oh ada ujian, wah masya Allah nih double pahala nih, asik, seneng nih, double nih. Kayak kita orang kerja gajinya terus dilipat gandakan, fasilitasnya dilipat gandakan. Siapa yang kakak seneng? Seneng, waduh lagi naik, mau upgrade nih. Mau proses upgrading ini, mau promosi ini, kenaikan promosi jabatan ini. Apa? Ini musibah ini. Senang kita. Orang lain ngelihat, kesian dia. Ya udah biarin. Yang kita cari Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Oke? Boleh izin satu lagi Ustadz? Boleh, silakan yang terakhir ya. Jazakallah khair ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman yang suka melakukan puasa, jika ada satu orang ulang tahun dan berpuasa dan semua keluarga ikut puasa, apakah ini termasuk masuk bid'ah? Dan suami memberikan ini sebagai contoh ke anak-anak. Dan bagaimana jika suami suka mengajarkan anak-anak tapi bertentangan dengan syariat dan tidak mau menerima masukan dari anak? Menurut suami anak ini terlalu complicated. Jazakallahu khairan. Complicated, apanya complicated? Ya bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ulang tahun ini termasuk perayaan-perayaan mereka
non-muslim, seperti dalam kajian kita tentang tasyabbuh dengan orang kafir dan setan. Nah, ini kan kaitan semua ini kajian kita. Ya, ada bahasan tentang larangan menyerupai orang kafir dan setan. Di antara larangan menyerupai mereka apa? Larangan yang berkaitan dengan perayaan-perayaan yang sifatnya mingguan, perayaan-perayaan yang sifatnya tahunan. Perayaan-perayaan tahunan mereka itu apa? Ulang tahun dan sebagainya. Habis ini ada Imlek. Ini bukan bagian mereka, bukan punya kita. Ngapain kita ikut-ikutan? Ya, kita nggak perlu ikut-ikutan merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu. Ini bukan kita. Ya, satu, dua. Ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhir. Tiga, ya, ini dilakukan oleh mereka-mereka yang hatinya tidak ada ketenangan dan kedamaian. Mereka mencari hiburan-hiburan dengan cara-cara pesta, satu pesta ke pesta yang lain. Anda yang tinggal di negeri barat ini sangat paham dengan namanya kehidupan mereka yang setiap hari dipenuhi dengan pesta dan pesta karena tidak ada kedamaian dan ketenangan mereka. Dari satu pesta ke pesta, dari satu ulang tahun ke ulang tahun. Ya. Adapun orang Islam, umur bertambah bukan selamat. Umurnya bertambah kok selamat. Akalnya di mana ditaruh? Umurnya nambah ya akhi. Umur kita nambah. Umur bertambah berarti kematian semakin dekat. Bau kafan semakin kenceng. Apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk kematian kita? Kok malah selamat ya? Apa ini? Sangat bertolak belakang 180 derajat ini dengan umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah. Lihat apa yang kamu perbuat untuk hari esok. Apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok. Kematian sudah dekat. Ini mati sudah dekat. Ibarat orang di kantor besok mau laporan akhir tahun. Besok apa? Wah, bingung, pusing mereka. Ini besok kita mau laporan, mau wafat. Malah selamat. Apa harapan kamu untuk selamat? Ya akhi, ini orang yang gak beriman. Terus kita ikut-ikutan. Terus kita gak enak kalau gak datang. Ini complicated. Apanya yang complicated? Jangan ikut-ikutan kita. Lakum dinukum waliyadin. Anda yang tetap mau melaksanakan, ya sudah silahkan urusan Anda. Yang penting sudah saya nasihati. Kalau saya mohon maaf, saya tidak bisa menghadiri acara ulang tahun Anda. Ya, mohon maaf. Apalagi dia berpuasa, tidak boleh lagi dia membatalkan. Ini amalan yang tidak ada ketentuan dalam syariat Islam. Ini tadi nyoba kamera ini jamaah, makanya burak dikit ya. Kameranya lain, ini masih belajar dia. Ya oke. Dari pertanyaan chat yang masuk dari Palembang. Ya, jika Allah tidak butuh makhluk untuk mengurusi makhluknya, apa hikmah penciptaan malaikat untuk mengurusi masing-masing tugas mereka di dunia? Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam, Rasulullah ya ba'd. Pertanyaan bagus, tapi jangan dimasuk ke logika manusia jadi rusak. Siapakah malaikat itu? Malaikat itu adalah hamba Allah. Seperti layaknya kita adalah hamba Allah. Kita manusia, jin, hamba Allah. Malaikat adalah hamba Allah. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Jin diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Malaikat diciptakan oleh Allah untuk ibadah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kita ada hawa nafsu, malaikat tidak akan mengedepankan hawa nafsunya. Semuanya memiliki perintah. Cuman beda, perintah kita dengan perintah malaikat tentu berbeda. Ada malaikat yang perintahnya hanya melakukan satu item pekerjaan saja.
Jadi perintah Allah kepada malaikat, perintah Allah kepada malaikat adalah satu item. Ada yang cuma sujud saja. Ada yang berzikir saja. Ada yang mencari orang yang berzikir, dia kerjanya nyari orang yang berzikir. Ada yang nyatat saja, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Kerjanya satu, ibadahnya satu, itu perintah Allah. Berarti sama sama kita. Kita diperintah oleh Allah untuk melakukan sesuatu. Malaikat diperintah oleh Allah untuk melakukan sesuatu. Ala lahul khalqu wal amr fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Hanya di tangan Allah lah semua perintah, hanya di tangan Allah lah semua al-khalqu, penciptaan dan pengaturan itu. Berarti semua Allah yang mengatur. Semua Allah yang mengatur sendirinya dan mengurus dengan sendirinya. Malaikat itu diperintah oleh Allah untuk melakukan itu. Dan apa yang dilakukan oleh malaikat itu adalah ibadah kepada Allah. Sebagaimana kita melakukan perintah dan kita melakukan ibadah kepada Allah. Barakallahu fikum. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada fi mulkihi syai'a. Andai semua manusia yang ada di muka bumi, jin, makhluk, semuanya ini bertakwa, ibarat satu orang melakukan takwa semua, itu gak akan bertambah kekuasaan Allah. Semuanya maksiat, hingga akan mengurangi kekuasaan Allah. Ya. Oke, dari Ida Kurnaida. Mohon izin saat bertanya, apakah ujub dalam beribadah jika share kajian-kajian sunnah ke saudara, keluarga, teman, grup? Ini sudah terjawab tadi ya, hanya sekedar share-share begitu. Nggak ada apa-apa, bagus ini ya. Tadi pagi juga kita jawab pertanyaan itu, share-share kajian, itu materi, nggak apa-apa. Asal jangan ada tambah-tambahan. Ayo, saudara-saudaraku sekalian, abang, sepupu, ponakan, ayo rajin sholat malam ya. Tante, aku sih alhamdulillah sudah rajin sholat malam. Aku sudah begini, tinggal kalian ngapain? Nggak perlu, ya kasih tahu aja. Ya ajak aja mereka. Ya ajak mereka. Oke, dari Wiwin Winarsih. Apa hukumnya seorang muslim yang meninggalkan sholat, terkadang tidak? Allahu Akbar. Saya nanya Ibu Wiwin Winarsih dan para jamaah, bagaimana kalau rumah dia dibangun tanpa pondasi? Berdiri? Berdiri. Awet? Enggak. Rubuh enggak lama. Bagaimana kalau orang mendirikan tenda tanpa pasak? Bisa berdiri tendanya? Enggak bisa. Begitulah. Bisakah orang itu menikmati kehidupan yang bahagia tanpa sholat? Enggak bisa. Dia hidup. Terasa, kok bahagia kok enggak? Enggak, itu fata morgana. Coba Anda nggak tahu jiwanya, apa yang ada dalam dirinya. Stres, tekanan batin, makanya gila dengan hiburan. Ya kan? Nah, penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka di surat Al-Mudaththir. Qalu ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, kenapa kalian itu masuk ke dalam neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami dahulu tidak pernah sholat. Kami dahulu tidak pernah sholat. Rasulullah SAW bersabda, Al-ahdul ladhi bainana wa bainal kufri wa syirki tarkus salah. Bedanya kita sama orang kafir itu adalah meninggalkan sholat. Karena sholat itu tiang agamanya. Maksudnya man taraka sholata amdan faqad kafar. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia akan keluar dari Islam. Berapa kali meninggalkannya
para ulama sebagian mengatakan walaupun dia meninggalkan sekali saja, maka dia keluar dari Islam. Ingat, ini hukum, bukan kita memvonis orang, tidak. Kalau si fulan sholat tidak sholat, maka kita tidak boleh mengatakan, kamu kafir loh karena kamu tidak sholat. Tidak boleh. Urusan vonis itu Allah, kita hanya memberikan hukum, menyampaikan hukum dan menyampaikan ancaman bagi mereka yang tidak sholat. Jadi kalau selama ini ada orang nggak sholat, taubat kepada Allah, bukan masuk Islam lagi, nggak, dia sudah Islam, dia taubat kepada Allah, cukup taubat dan dia rajin mengerjakan sholat. Ingat, meninggalkan sholat dengan sengaja itu kufur, keluar dari Islam, jemaah. Jangan main-main dengan masalah ini, ya. Waliyahzubillah. Terus ada yang raise hand, silakan Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Begini, Ustaz izin bertanya bagaimana tentang ayat janganlah berputus asa terhadap rahmat Allah. Terkadang diri ini masih down, Ustaz, untuk menjalankan agama yang tidak sami'na wa ta'na. Syukran, Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillahi wa ba'd. Tentu yang disampaikan oleh Ibu Dewi di Taiwan ini adalah bisikan syaitan. Ya, bisikan syaitan agar manusia menjadi orang-orang yang kufur karena sifat putus asanya dia. Kita belajar tentang nama Allah Rahman Rahim yang kemarin. Coba buka lagi catatannya yang kita kirim. Warahmati wasi'at kulla syai'. Ini teman-teman, ini jamaah, coba buka lagi yang di rumah, ya, bukan yang di admin, jangan dibuka lagi. Yang di rumah coba buka lagi catatan kemarin, materi kemarin tentang sifat nama Allah Rahman dan Rahim. Di situ ada apa? Warahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu luas. Ya, mencakup dan meliputi segala-galanya. Mencakup dan meliputi segala-galanya. Ya. Terus bagaimana dong? Jangan putus asa. Tidak boleh putus asa. Rahmat Allah itu luas, lebih luas dari langit dan bumi. Inna lillahi mi'a rahmah. Allah itu punya 100 rahmat dan kasih sayang yang diturunkan ke bumi cuma 1%. Sisanya 99 itu ditahan di surga. Jangan putus asa. Ya, putus asa itu kufur kepada Allah. Waliyahzubillah. Oke, masih ada lah Ibu Dewi? Sudah. Oke, kita lihat yang di chat. Ummu Arkan. Apa dalil kalau Allah Ta'ala mempunyai kaki? Oh, nanti ada pelajarannya sendiri, Ibu ya. Ada dalil dari hadis. Ya, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang mengganggu wali-waliku, saya akan umumkan perang kepada dia, dan seterusnya sampai walahu arjulun, hadisnya dia punya kaki yang berjalan dengannya, punya tangan yang berjalan dengannya, dan seterusnya, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki wajah, memiliki tangan, memiliki kaki yang disebutkan dalam dalil-dalil di dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih. Kewajiban kita beriman saja, ya, beriman, jangan dilogikakan. Ya, saudara, siapa dia yang nanya? Jadi Ummu Arkan, jangan dilogikakan. Kaedahnya yang 4 tadi, mana tadi? Coba kembalikan di presentasi yang tadi, di materi yang tadi, ya. Kaedah yang nomor 4, materi keempat. Nah, ingat. Ya, ingat kaidahnya apa? Menetapkan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak boleh memalingkannya, tidak boleh membuangnya, tidak boleh menyamakan dengan makhluk,
tidak boleh mengatakan bagaimana itu ya. Jangan dimasukkan akal. Berkaitan dengan sifat-sifat Allah nggak akan masuk di akal. Kenapa? Karena akal manusia itu terbatas dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Kita tidak pernah melihat dan tak pernah mendengar. Jadi kita hanya beriman dengan apa yang Allah beritakan, Allah kabarkan di dalam ayat-ayat, dan Rasulullah SAW kabarkan di dalam hadis-hadis. Ya, jangan mendahului Allah dengan logika dan akal pikiran kita. Ya, barakallahu fikum. Ya, yang lain dari Sakum. Ya, bagaimana cara menghadapi seseorang yang masih percaya terhadap peninggalan Hindu Buddha seperti penyembelihan Adam putih, ayam putih dan ayam berbulu 3 dan sebagainya. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Ya, kita nasihatilah. Ya, nasihati bahwa ini adalah syirik. Percaya kepada selain Allah, syirik. Percaya adanya kebaikan, keburukan kepada selain Allah, syirik. Jelas itu. Ya. Nasihati, diingatkan bahwa ini adalah kemusyrikan yang nyata. Apa bentuk syiriknya? Dia percaya adanya kebaikan yang datangnya selain dari Allah, ada keburukan yang datangnya selain dari Allah, ada selain dari Allah yang bisa menghindarkan dirinya dari keburukan dengan benda-benda ini dan itu semuanya. Kita ingatkan kepada mereka bahwa ini adalah kemusyrikan yang nyata. Ya, barakallahu fiik. Kemudian masih ada? Dari Muhammad, siapa ini? Ya. Mengenai orang yang sedang dizalimi luar biasa dengan disebar fitnah secara profesional melalui media sosial berbayar maupun gratis. Materinya penuh fitnah, sepertinya sudah membuat dia telah keluar dari Islam dengan karakteristik sesuai syar'i. Yang ditanyakan bagaimana kalau melaknat dia dan mendoakan agar jauh dari wangi surga. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah ibad. Jangan diladeni seperti ini. Ya, kalau ada orang mencaci maki kita, ya senenglah kita. Senengnya apa? Ini jawaban pertama. Senenglah kita. Senengnya apa? Ada yang ngasih kita pahala. Kita dapat pahala dengan caciannya dia. Ya. Terus nanti di akhirat pahalanya dia kita ambil. Kan gitu kan? Pahala dia kita ambil. Ya, kita dikasih pahala banyak dunia akhirat. Orang yang mencaci maki kita dikirimin pahala dan nanti pahalanya dia pun di akhirat kita yang ngambil. Ya. Itu satu. Kedua, api kalau kita tiupkan angin terus, maka api itu akan semakin kemana-mana. Anda difitnah orang, kemudian Anda menjawab itu, maka semakin kemana-mana api itu. Ya, semakin kemana-mana api itu. Ya. Yang ketiga, apakah kita berarti nggak punya hak untuk hak jawab? Ya, hak jawab Anda bukan berdebat, tapi hanya kalau Anda memang perlu meluruskan, Anda cukup meluruskan saja tanpa mendebat mereka. Kalau Anda mendebat mereka, sama saja Anda meniupkan angin untuk api itu. Ya, tidak perlu meniupkan angin, tapi cukup menjelaskan mana yang benar saja kalau memang itu dibutuhkan. Jika tidak, fasukutu aula, diam itu emas, diam itu lebih baik. Kenapa? Anda diam nggak akan lama kok. Nggak lama, sehari, 2 hari, 3 hari sudah selesai. Ya, selesai sudah. Begitu yang terjadi. Kita kerap kali yang bukan kita, semua diri kita pernah difitnah, dicaci maki, apalagi ustadz-ustadz yang berdakwah itu pasti kerap kali akan dimaki, difitnah dan sebagainya. Kalau kita ladenin terus, habis waktu kita untuk meladenin orang-orang ini. Biarkan saja, diemin, sibukkan diri kita dengan hal yang lebih positif dan lebih baik. Jangan disibukkan kita dengan meladeni orang-orang yang fitnah. Hari ini satu memfitnah kita, terus besok ada lagi, habis waktu kita untuk ngeladenin orang itu. Sudahlah, biarkan saja Ibu. Kemudian Virginia Kusuma Dewi,
Sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai seseorang maka Allah akan memanggil Jibril. Wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh. Maka cintailah dia. Fa'ahabba man fis samawati wal ard. Semua yang di langit akan mencintainya. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh. Ya, hadis riwayat Bukhari. Penduduk langit itu apakah malaikat, Ustadz? Yo iya bu, nje bu, pripun sampean. Nje bu. Ya, kalau bahasa Inggrisnya kan begitu kan, nje, monggo, pripun gitu ya. Iya ibu, itu para malaikat penghuni langit. Ya. Terus apa, apa alien, apa alien ya. Penduduk, apakah ada alien? Wallahu alam, saudara. Yang jelas itu yang dimaksud adalah para malaikat. Seperti hadis yang kita cerita tentang kisah Isra Mi'raj. Rasulullah masuk langit pertama, disambut para malaikat. Langit kedua disambut para malaikat. Nah, berarti isi langit itu siapa? Para malaikat, para malaikat. Lalu jika dicintai penduduk bumi yang soleh atau bagaimana? Wa yada'ulahul qabula fil ardi. Lalu apa? Dijadikan hamba yang soleh ini dicintai oleh masyarakat. Yang benci ya ada banyak. Yang mencintai ya ada banyak. Ya. Yang membenci Rasulullah SAW banyak. Yang mencintai Rasulullah SAW banyak. Yang membenci para sahabat banyak. Yang mencintai para sahabat banyak. Berarti yang membenci siapa? Orang kafir. Yang membenci sahabat orang kafir. Hanya orang-orang beriman. Berarti yang mencintai kebaikan adalah orang baik. Tidak disukai sama preman, tidak apa-apa mas kalau nggak disukai sama preman. Tapi kalau nggak disukai sama orang baik, nah ini bencana. Ya, disukai oleh orang-orang saleh. Ya, makanya anjuran untuk duduk bergaul dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang baik perlu. Ya, perlu. La yakul ta'amaka illa taqi, jangan makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Sampai seperti itu. Berarti ini menunjukkan adalah karunia Allah dan kebaikan rahmat Allah kepada kita, ya. Sepertinya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang lain masih ada pertanyaan yang belum terjawab ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan pada diri saya dan kita semua. Terima kasih kepada ikhwah semuanya, teman-teman semua yang ikut menyiarkan acara ini di televisi mereka, channel-channel dan di radionya. Jazakumullahu khairan. Semoga jadi amal baik kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.